Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan mengerjakan post test dari pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar untuk topik 2, yaitu kurikulum merdeka. Nah, di topik kedua ini ada 2 modul. Yang pertama tentang kurikulum dan kurikulum merdeka. Di modul 1 topik 2 saya sudah menyelesaikan semua aktivitas dan mengerjakan latihan pemahaman serta cerita reflektif. Ada 2 di sini. Selanjutnya saya akan mengerjakan post test untuk topik di platform Merdeka Belajar untuk pelatihan mandirinya. Ini saya klik mulai kerjakan post test. Di sini ada 8 soal. Kita langsung mulai saja. Untuk soal nomor 1, kurikulum dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang dipelajari murid. Itu jawabannya adalah B, salah. Kemudian soal nomor 2, dalam mewujudkan pembelajaran yang transformatif pada proyek pembelajaran yang akan dilakukan, Bu Monik mendorong murid untuk melakukan aksi nyata dalam isu sosial yang terjadi di sekitarnya, berkaitan dengan materi yang mereka pelajari. Agar murid melakukan aksi dengan tepat, Bu Monik sebaiknya terlebih dahulu mengajak murid untuk melakukan hal-hal berikut, kecuali A. Meminta murid mengevaluasi aksi yang telah dilakukan. B. Mengajak murid untuk mengantisipasi semua konsekuensi atas aksi yang akan dilakukan. C. Mendorong murid untuk memahami tujuan dirinya dan antar murid dalam melakukan aksi nyata tersebut. D. Mengajak murid untuk melihat rencana aksi yang akan dilakukan dari perspektif yang berbeda. Di sini saya memilih A karena di sini adalah murid-murid belum melakukan aksi nyata tapi pilihan nomor A itu meminta murid untuk mengevaluasi aksi nyata yang telah dilakukan. Jadi kecuali saya pilih A. Soal nomor 3, pernyataan yang tepat mengenai perubahan kurikulum adalah A. Kurikulum diubah untuk memberikan tantangan yang lebih besar bagi murid. B. Perubahan kurikulum merupakan semata-mata tuntutan kebutuhan industri. C. Kurikulum diubah untuk memenuhi kebutuhan murid terhadap perubahan zaman. D. Perubahan kurikulum harus mengacu kepada pendidikan negara maju. Jadi di sini jelas jawabannya adalah C. Kurikulum itu dirubah untuk memenuhi kebutuhan murid atau peserta didik terhadap perubahan zaman. Nomor 4, contoh kasus juga soalnya. Sebagai salah satu kepala sekolah di daerah tertinggal, Bu Solihat mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kunjungan ke sebuah sekolah di luar negeri. Beliau melihat materi pelajaran di sana lebih tinggi daripada di Indonesia. Beliau berkesimpulan bahwa negara tersebut bisa jauh lebih maju dari Indonesia karena materi pembelajarannya lebih tinggi. Saat kembali ke sekolahnya, Bu Solihat menyampaikan hal tersebut kepada seluruh guru dan meminta guru untuk menaikkan level materi pembelajaran yang akan diberikan kepada murid. Ia berharap murid-muridnya akan dapat lebih maju dan bersaing dengan murid dari sekolah lain. Pendapat yang tepat mengenai hal yang dilakukan oleh Bu Solihat di atas adalah A. Hal tersebut dapat dilakukan karena negara maju patut menjadi contoh dalam pengembangan kurikulum. B. Hal tersebut tidak tepat dilakukan karena lebih cocok diterapkan terlebih dahulu di sekolah perkotaan. C.
Hal tersebut akan berhasil meningkatkan kompetensi dan daya saing murid di sekolahnya. D. Hal tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan karakter dan kebutuhan murid. Jadi sekali lagi jawabannya adalah D. Hal tersebut dapat dilakukan tetapi dengan catatan bahwa harus tetap memperhatikan karakter dan kebutuhan murid. Jawabannya adalah D. Nomor 5. Alasan utama mengapa sekolah perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum dari pemerintah adalah A. Tidak semua guru memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan kurikulum dari pemerintah. B. Setiap satuan pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda. C. Kurikulum yang dikeluarkan oleh pusat masih perlu pengembangan secara berkelanjutan. D. Guru membutuhkan kurikulum yang dapat lebih dipahami dan diaplikasikan di sekolah. Jawaban di sini saya lebih memilih B. Setiap satuan pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda. Soal nomor 6. Bu Sondang mengajar di sebuah sekolah di daerah pegunungan dan perkebunan. Murid di kelasnya sedang mempelajari berbagai cara pengawetan makanan. Pada buku paket, Bu Sondang mendapati latihan yang harus dikerjakan murid adalah melakukan pengawetan ikan dengan penggaraman. Hal yang sebaiknya dilakukan oleh Bu Sondang adalah A. Meminta murid mengerjakan latihan sesuai yang terdapat pada buku paket. B. Melewati bagian latihan tersebut dan melanjutkan ke materi berikutnya. C. Mengajak murid untuk melakukan pengawetan dengan teknik penggaraman pada makanan hewani lainnya. D. Mengajak murid untuk melakukan berbagai teknik pengawetan buah atau sayuran yang ada di daerahnya. Jawaban saya di sini adalah D. Karena sekolah Bu Sondang itu di daerah pegunungan dan perkebunan. Soal nomor 7. Berikut yang merupakan hal-hal unik yang dimiliki sekolah atau yang disebut karakteristik satuan pendidikan adalah A. Kondisi daerah satuan pendidikan. B. Latar belakang ekonomi murid. C. Sarana dan prasarana satuan pendidikan. D. Semua benar. Jawabannya adalah D ya, semua benar, karena ketiga ini merupakan hal-hal yang dimiliki sekolah. Selanjutnya soal nomor terakhir, nomor 8. Berdasarkan hasil analisis diagnostik dan survei karakter, didapatkan bahwa murid SMP Merdeka Belajar secara umum memiliki karakter sebagai berikut. 1. Berasal dari keluarga petani dengan ekonomi menengah ke bawah. 2. Memilih untuk bekerja atau menikah dibandingkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 3. Memiliki gawai dengan spesifikasi terbatas. 4. Memiliki ketertarikan dan potensi pada bidang seni dan olahraga. Hal berikut dapat dilakukan sekolah dalam rangka mengakomodasi kebutuhan murid dalam kurikulum di sekolah berdasarkan informasi di atas, kecuali mengadakan ekstrakurikuler dalam bidang seni dan olahraga sesuai minat dan sumber daya yang ada. B. Memasukkan pendidikan seksual dalam pembelajaran untuk meminimalisir pernikahan usia dini. C. Mengintegrasikan muatan kewirausahaan dalam pelajaran untuk menyiapkan murid menjadi pekerja. D. Melibatkan murid dalam usaha penghijauan sekolah. Di sini adalah kecuali ya, berarti jawabannya adalah D. Oke, kita cek dulu jawabannya. Kalau teman-teman ada yang mau dirubah, silakan dirubah. Setelah tidak ada lagi, silakan klik kumpulkan. Oke, berhasil ya, berhasil dengan baik. Oke, itu saja teman-teman, post-test topik kedua kurikulum untuk modul ke-1.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.